Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dimanapun saudara berada, mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati kita satu dalam hadirat Tuhan. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama, saya percaya bahwa setiap kita yang mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, kita mau datang bersyukur. Karena kita percaya bahwa senantiasa pertolongan Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami bawa setiap pujian dan syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu atas hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Kami percaya dalam setiap jalan-jalan kami, Engkau senantiasa menyertai Tuhan dalam langkah hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian sembah bagi-Mu yang layak disembah, yang kudus Tuhan. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Bapa. Biar setiap pujian dan penghormatan syukur kami malam hari ini, kami mau merenungkan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan janji Tuhan yang setia atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Seperti pelangi sehabis hujan, janji-Mu itulah janji setiamu Tuhan. Amin. Di balik duka kami percaya telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Dengan iman kami mau katakan seperti pelangi sehabis hujan. Kami percaya janji-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Engkau ada bagiku Di balik dalam setiap perkara lepas perkara. Kami percaya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya. Seperti sehabis hujan kami percaya itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. di balik duka. Amin. Telah Terima kasih Tuhan, kami percaya harta yang tak nilai dan abadi. Kami pegang janji-Mu atas hidup kami Tuhan, yang selalu menyertai langkah-Mu, yang selalu ada dalam jalan hidup. Yesus, kami percaya. Terima kasih. Seperti pelangi sehabis hujan kami itulah janji percaya setiamu Tuhan.
seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji Kami percaya Tuhan, setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melihat kasih-Mu di dalam hidup kami. Kasih yang besar, kasih yang ajaib. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Engkau memancarkan sinar Memancarkan dalam hidup kami. sinarnya, cinta-Mu Lebih dari samudra Tuhan. lebih Amin. dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Lebih daripada mentari. lebih Amin. dari mentari Oh, yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu Cinta-Mu Tuhan. lebih dari Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Tenggelamku di dalam kesetiaan Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari, tidak pernah terlambat mentari bersinar. Engkau selalu ada bagi kami memancarkan Tuhan. sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak yang tak pernah Engkau berhenti memancarkan kasih-Mu bagi kami sinarnya. Tuhan. Cinta-Mu Lebih dari samudra, lebih dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, kami syukuri kasih-Mu di hidup kami. Seberat apapun persoalan yang sedang kami jalani Tuhan, kami tahu kesetiaan-Mu, kasih-Mu seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Engkau seperti samudra bagi kami yang tidak pernah berhenti Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu melimpah atas hidup kami. Teruslah berharap saudara, sembah Dia, sembah Tuhan. Kasih-Nya tak berkesudahan atas hidup kami. menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu, Kasih-Mu lebih dari mentari
yang tak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. memancarkan Kau pancarkan sinarmu bagi kami Tuhan. lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, Engkau pancarkan sinarmu memancarkan bagi kami, sinarnya cintamu Tuhan, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, buat tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama sembah Dia. Datang pada Tuhan malam hari ini. Hadirat-Nya menyembuhkan. Oh terima kasih Yesus. Biar Kau lingkupi kami dengan hadirat-Mu yang indah Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, yes. Anugerah-Mu, yes. Mari masuk lebih dalam. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Yes, Lord. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Mari dari dasar hatimu yang paling dalam sembah Dia ya. Oh, Yesus, kami menyembah. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, ya Tuhan. Anugerah-Mu, Jesus. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan
kekuatanku. Jesus, anugerahmu. Anugerahmu Tuhan. Oh Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan, oh jiwa bagiku. Anugerahmu, sekali lagi anugerahmu. Jesus, semuanya karena anugerahmu ya Tuhan. Kami bisa masih ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerahmu. Yes. Bukan karena kekuatanku. Ya. Sebab tanpamu kami tidak mau berjalan Tuhan. Anugerahmu, oh anugerahmu. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, mari dengan segenap hati. Anugerahmu, mari datang sama Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur, bersyukur. Yes, semuanya karena anugerah Tuhan, karena perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kekuatanku, oh anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami percaya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena penyertaan-Mu, kami ada Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap anugerah Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu bahwa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau tinggal dalam anugerah-Mu Bapa. Kami mau tinggal di dalam penyertaan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan di hidup kami. Hadirat-Mu adalah surga bagi kami Bapa. Tuntun kami Tuhan lebih lagi mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengenal isi hati Tuhan agar hidup kami boleh terus ada di dalam perkenanan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengar kesaksian yang sudah masuk ya. Saya percaya kesaksian akan menambah iman, percaya kita pada Tuhan. Karena itu terus kirimkan kesaksian saudara untuk menjadi berkat ya. Saya akan bacakan satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu, saya berasal dari Riau. Ya, Shalom yang ada di Riau. Selamat malam. Saya mengikuti mesbah doa mulai dari tahun 2020 bahkan sampai saat ini, dan suami saat itu belum rajin mengikuti. Saya mau bersaksi atas kasih anugerah dan kemurahan Tuhan.
Suami saya puji Tuhan Bu akhirnya sembuh dari sakitnya dan sudah pulang ke rumah sakit. Sudah pulang dari rumah sakit. Jujur kalau bukan karena campur tangan Tuhan, saya itu sudah bingung Bu. Untuk mencari dokter spesialis saja ya yang mana dan rumah sakit yang mana yang harus dituju. Iya memang saudara ya ketika sakit ya bukan soal kita ada uang untuk berobat, tapi kita perlu berdoa supaya Tuhan tunjukkan dokter yang terbaik ya, karena ya banyak saudara yang hanya mencari keuntungan, tapi ya ketika Tuhan tunjukkan dengan benar-benar dokter yang terbaik ya. Hanya karena kemurahan Tuhan, karena sudah bingung mau pilih dokter spesialis mana, rumah sakit yang mana. Karena suami saya selalu bilang tenggorokannya terasa gatal dan kayak ada luka. Tapi dia juga batuk lebih dari sebulan tidak sembuh-sembuh dan hasil ronsennya menunjukkan ada infeksi di paru-paru sebelah kiri. Tapi dari hasil labnya BTA atau TBC-nya negatif. Akhirnya suami saya dirawat selama 5 hari dan Tuhan Yesus sungguh baik. Ya, dia buka jalan saat saya bingung mengambil keputusan. Pemeriksaan demi pemeriksaan pun dilakukan dan puji Tuhan hasilnya semua baik. Walau hanya ada infeksi paru tapi masih bisa diobati dan masih bisa diobati dan puji Tuhan diagnosa terakhir dokter hanya berkata bahwa suami saya mengalami pneumonia bukan TBC paru. Saya katakan kepada suami ya ingat ya Ibu Debbie itu berpesan lewat khotbahnya sakit penyakit itu datang karena 3 hal. Yang pertama itu karena ada dosa yang kita perbuat, yang kedua itu teguran atau proses dari Tuhan agar membuat kita semakin melekat dengan Tuhan, jangan hanya sibuk dengan pekerjaan dan hal-hal duniawi. Dan yang ketiga itu karena kuasa kegelapan, ikatan kutuk nenek moyang. Lalu saya katakan pada suami saya, kamu yang mana ya? Dan dia memilih yang nomor 2 Bu. Ya sekarang suami mulai suka dengar khotbah-khotbah Ibu. Terima kasih Ibu Debbie karena khotbah Ibu itu menguatkan kami. Di saat kami sedang mengalami pergumulan, cobaan datang dan banyak menyadarkan kami bahwa hidup di dunia ini hanyalah menumpang. Dan sifatnya sementara. Amin. Kiranya Tuhan Yesus makin maka Ibu sebagai perpanjangan tangannya untuk menyampaikan firman-Nya. Karena sungguh khotbah Ibu itu hidup dan luar biasa membekas di hati yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya dari Riau malam hari ini Shalom yang ada di Riau. Ya puji Tuhan saudara, memang firman Tuhan itu amin dan firman Tuhan itu luar biasa dan firman itu berdaulat. Mengubahkan kehidupan orang-orang yang mau membuka hati. Ya firman itu akan bekerja ketika kita buka hati. Kalau kita gak buka hati ya firman itu tidak bekerja dalam hidup kita. Jadi memang sejauh kita membuka hati, sejauh iman kita kepada Tuhan, maka sejauh itu juga kita akan melihat ya pertolongan dan campur tangan Tuhan. Iya baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah selesai dengan ya bagaimana Tuhan menyatakan pembelaannya bagi Raja Ahab Isabel. Ketika Raja Aram ya ingin menyerbu Samaria dan menghancurkan menjadikannya puing-puing, Tuhan mengirimkan seorang nabi dan berkata kepada Ahab, aku akan memberikan engkau kemenangan ya dan engkau harus maju untuk berperang. Dan benar saudara, kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang besar diperoleh oleh Raja Ahab pada waktu itu. Tapi Tuhan berkata, aku berikan kemenangan itu agar engkau itu percaya dan melihat akulah Tuhan. Akulah Allah dan akulah Tuhan yang berkuasa. Dan ketika pada waktu dia menang, Nabi itu berkata kepada Raja Ahab, ya dia bilang apa? Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Tuhan sudah memperingatkan sesuatu kepada Ahab.
Kita lanjutkan 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-23, pertempuran dekat kota Afek. Ayat 23, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu, demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Saudara, rupanya pegawai-pegawai Raja Aram ini tidak terima dengan kekalahan yang mereka peroleh, ya. Sehingga mereka mencoba memberi masukan kepada Raja Aram. Mereka berkata, pecat semua raja-raja itu dan ganti dengan bupati-bupati, ya. Mereka berkata, kita akan maju berperang di tanah rata. Kalau kita berperang di tanah rata, maka kita pasti menang karena Allahnya orang Israel itu Allah gunung. Jadi kalau di gunung-gunung pasti mereka menang, tapi kalau di tanah rata pasti mereka kalah. Ya, itu pertimbangannya orang-orangnya Raja Aram itu berkata. Saudara, memang sejak zaman Yosua, prajurit-prajurit Israel terkenal sebagai petarung-petarung yang unggul di medan pertempuran yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Tetapi tidak efektif ketika berada di dataran-dataran terbuka dan di lembah-lembah karena mereka tidak memakai kereta-kereta perang dalam pertempuran. Dari dulu kita tahu Israel itu yang memberi kemenangan adalah Tuhan. Jadi memang mereka persenjataannya tidak secanggih dengan apa yang dimiliki oleh negara-negara musuh mereka, kerajaan-kerajaan musuh mereka. Bahkan Israel itu nggak punya kereta-kereta perang, mereka juga peralatan-peralatan perangnya sangat sederhana. Tapi selama ini Tuhan memberikan mereka kemenangan bukan karena alat-alat yang canggih, bukan karena kereta perang yang mereka miliki, tetapi karena kuasa Tuhan. Nah, orang Aram berpikir bahwa mereka itu Allahnya itu adalah Allah gunung. Jadi kalau mereka bertempur di daerah perbukitan atau pergunungan, maka mereka pasti menang. Tapi kalau di dataran mereka kalah. Dan memang sejak zaman Yosua seperti itu. Sebab memang kalau di dataran atau di lembah, bangsa Israel tidak memiliki peralatan yang canggih, tidak memiliki kereta-kereta perang yang sebanyak yang dimiliki oleh pihak musuh, saudara, Dan mereka juga tidak memiliki kereta-kereta berkuda, sementara pihak musuhnya itu memiliki kereta perang yang ditarik oleh kuda. Dan saudara, kereta-kereta perang dalam pertempuran Israel itu memang tidak seheboh atau sebanyak yang dimiliki musuhnya. Kereta-kereta perang yang ditarik kuda yang tidak berguna di daerah perbukitan dan di hutan-hutan lebat itu nggak bisa. Bisa dengan mudah menjatuhkan sejumlah besar prajurit yang berjalan kaki di dataran-dataran. Yang tidak dipahami oleh perwira-perwira Ben-Hadad adalah bahwa Tuhan Allah yang menyertai bangsa Israel itu bukan kereta-kereta atau senjata yang mereka miliki, tapi Tuhan yang menjamin kemenangan. Jadi Raja Ben-Hadad, Raja Aram itu mendengar strategi-strategi perang yang dibuat oleh orang-orangnya. Dan dia berbuat demikian, saudara. Ayat 26, dalam tahun yang berikutnya Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukanlah Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan.
Sekali lagi ya, abdi Allah, nabi Allah itu berbicara kepada Raja Ahab. Ya, karena orang Aram itu sudah berkata bahwa Allah yang memberikan kemenangan itu Allah gunung bukan Allah dataran. Jadi Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar ya kepada Israel di dalam pertempuran mereka di dataran, saudara. Ya, dan Tuhan menyatakan itu lewat abdi Allah itu. Aku akan memberikan kemenangan ke dalam tanganmu. Tujuannya supaya Ahab tahu, supaya bangsa Israel tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, tetapi pada hari yang dikatakan di sana 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, tapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran dan pada hari itu orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke 27.000 orang yang masih tinggal itu. Ya, sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lainnya. Ya, lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, ketahuilah kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali kepada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel, barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Ya, dan dikatakan di sana, saudara, lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya Tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, masih hidupkah dia? Ya, dia saudaraku. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu. Lalu berkata, memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu berkatalah Ahab, pergilah ambil dia. Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapakmu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, ia akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Ya, jadi saudara, pada waktu itu akhirnya pertempuran di kota Afek dimenangkan oleh Israel karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Raja Ahab dan seluruh bangsa itu bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup memberi kemenangan. Dia bukan Allah gunung, tapi dia juga adalah Allah dataran. Jadi kita mengambil kesimpulan, tidak peduli saudara mau di gunung, di dataran, di laut, di lembah, di udara, di darat, Allah yang kita sembah itu Tuhan yang sama. Dia Tuhan atas laut, dia Tuhan atas gunung, dia Tuhan atas udara, dia Tuhan atas air, dia Tuhan atas bumi. Tidak peduli apapun masalah yang engkau hadapi hari ini, Tuhan adalah Tuhan atas segala masalah kita, masalah yang berat, masalah yang kecil, sakit penyakit apapun, dia tetap Tuhan yang sama, yang sanggup melakukan mujizat, kemenangan, kesembuhan, pemulihan bagi orang-orang yang mau percaya kepada dia. Karena itu teruslah percaya, teruslah berharap agar kita ini melihat pembelaan dan campur tangan Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa saudara. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami belajar banyak hal dari firman Tuhan. Bagaimana kami melihat Tuhan Engkau menyertai bangsa Israel, memberikan kemenangan. Raja Ahab melihat bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memberikan kemenangan. Engkau bukan Allah gunung atau Allah dataran, tapi Engkau Allah dalam alam semesta. Engkau Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Karena itu kami juga semua menaruh harap dan percaya kami kepada Tuhan. Apapun sakit penyakit yang kami alami malam ini, biar iman percaya kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan berdaulat. Bapa, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya. Nyatakan
kuasa-Mu bagi setiap kami yang berharap kepadamu. Karena itu apapun persoalan kami, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan ketika kami bertobat. Bapa, Engkau juga memberikan kelepasan bagi setiap mereka yang terikat dengan dosa. Engkau juga memberikan pemulihan bagi setiap rumah tangga keluarga yang bermasalah. Suami yang belum bertobat, anak yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, kembalikan kami menjadi rumah tangga yang dipulihkan Tuhan. Berkati setiap mereka yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan juga memberi yang terbaik. Yang ingin menjual aset karena ada masalah hutang piutang, keuangan terlilit dalam masalah keuangan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami hanya mau menaruh iman percaya kami kepada Tuhan, sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang berharap bergumul punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah bagi bangsa ini. Tuhan menetapkan seorang pemimpin yang terbaik atas bangsa kami. Ampuni bangsa ini Bapa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Biarlah bangsa Indonesia dibawa kepada tujuan-Mu Bapa. Biar orang-orang yang takut Tuhan berdiri di atas kepemerintahan bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang terus berseru kepadamu. Biarlah Engkau mendengarkan doa dan seruan kami agar Indonesia terjadi hujan pertobatan. Orang bertobat berbalik datang kepada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa-bangsa. Anugerah-Mu melimpah Tuhan. Biarlah Engkau kembalikan bawa anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh berseru kepadamu. Lawat Tuhan agar kami boleh mengalami Tuhan janji-janji-Mu di atas bangsa ini. Juga semua benua-benua Tuhan, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga boleh lawat agar dunia boleh bertobat kembali kepada Tuhan. Di masa-masa akhir zaman ini kami semua berjaga-jaga dalam iman. Sucikan, kuduskan dan hidup kami, bawa kami dalam perkenanan-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.